Ibu tidak berhak jadi wali. Wali apa nih kau? Hah? Wali muri, wali negari atau wali ulah? Maksud ambo wali dalam Islam. Adat tidak pernah membantah soal perwalian. Dalam banyak hal, Mamak bertindak menjadi wali dari kemanakannya. Boleh menjadi wali murid, tapi bukan wali nikah. Dalam hal perkawinan, Islam menetapkan wali nasab dari pihak ayah, dan orang Minangkabau lah mengamalkannya. Nan ambo alum paham kok mak. Pertimbangan apa nan melandasi orang Minangkabau memberikan kedudukan istimewa kepada perempuan? Aneh bin ajaib. Seharusnya kemanakan bersyukur dilahirkan sebagai wanita Minang dengan mendapat hak-hak istimewa di masyarakat. Dijadikan ikon adat, dibuatkan rumah gadang, ditaruhkan sawah ladang, dan last but not least dicarikan suami. Kurang apa lagi Minangkabau? Di satu pihak perempuan dianjung setinggi langit, tapi di sisi lain martabatnya dilecehkan. Masa Padusi disuruh melamar laki-laki? Itu penghinaan namanya mak. Siti Khadijah tidak merasa terhina melamar Muhammad. Itu kan di zaman jahiliyah mak, sebelum Nabi Muhammad jadi rasul. Ketahuilah Irma, bahwa posisi nan memilih lebih terhormat dari nan dipilih. Sejak dari sebelum Islam, Minangkabau lah memuliakan kaum ibu. Itu sesuai dengan pernyataan Rasulullah bahwa martabat ibu 2 tingkat di atas ayah, bahwa surga di bawah telapak kaki ibu, bahwa wanita tiang negara dan lain-lain dan lain-lain. Sebelum orang Arab beriman, orang Minangkabau lah mengamalkan Islam. Itu bukti sejarah. Datuk, Ya. Datuk terlalu berlebihan kalau perempuan dijadikan lambang keturunan. Itu tidak adil. Al-Quran menegaskan bahwa laki-laki pemimpin bagi wanita, sedangkan kedudukan ayat lebih tinggi dari hadis. Minangkabau tidak menyangkal kepemimpinan laki-laki. Bahwa nan berkuasa di rumah gadang, nan mau layati pesoko tinggi, tatap Mamak, walaupun beliau tidak berhak memanfaatkannya. Seorang ibu walau baaban adalah cadiannya, tidak boleh jadi datua dong. Terima kasih, ambo terima. Ini di luar dalil-dalil agama. Oke. Apa argumentasi Datuk tentang dasar matrilineal dan seolah-olah perempuan didewakan di Minangkabau? Oh, rupanya sebagai laki-laki Bang Halil kau iri dengan sistem matrilineal ya. Iya, Pak, istilahnya tuh takanai baragi. Baiklah. Sebab ambo berhadapan dengan orang-orang terpelajar, akan lebih afdol kalau dijawab dengan hitung-hitungan matematika. Tolong mama uraikan. Macam kau. Ibarat perkongsian menggarap sawah. Modal ibu lebih gadang dari modal ayah. Pantaslah dalam pembagian hasil panen, ibu mendapat padi lebih banyak. Nah, mari kita hitung. Nah, bibit baniah samo satampang surang. Iya. Alai paham kesian buat ah? Paham. Nah, sawah milik ibu. Kasutnya rahim. Iya. Nan basiang ibu jo. Tibu maidiak menyabi karajo ibu. Artinya nan mengandung menggadangkan janin sampai melayakan itu tugas ibu. Maka pantaslah pembagian ibu lebih gadang. Nggak adil tuh. Yang beli pupuk kan ayah. Ayah sekedar membali dan menyerakkan pupuk ke tengah sawah, mengalirkan sari-sari makanan untuk janin, bukan ibu. Iya. Bah? Tapi bana. Sesuai jo hadis nan mama sampaikan tadi, yaitu peringkat derajat ibu jo ayah 1:3. Kalau dalam bahasa iklan dikatakan, kita telah berbuat sebelum orang lain memikirkannya. Ada cek lain nan mengganja kok mak. Apa leh? Ada olok-olok di kampus nan menuduh orang Minang ko munafik. Lain di mulut, lain di hati. Iya. Di dalam harimau, di luar kambing. Jadi apa reaksi kalian Minang-Minang junior? Yo, bahala. Tentu tersinggung. Hanya seperti itu. Sahabat tersinggung. Kata ndak berjawab, gayung ndak sambui. Jawabnya paling-paling batangka. Kok tiba jo laki-laki batinju?
Syukurlah kok lain tak sampai manggua. Hah? Memang kenyataannya begitu, Mak. Maaf tuh, Ya. sejak sampai di sini, sampai kini, hamba pun punya kesan begitu. Bahwa orang awak kok kurang jujur. Cilu, suko berpura-pura. Buktinya? Kepala jambang Hmm. di tengah-tengah hidangan sepanjang rumah. Yuk. Ada beberapa mulai kadang ayam sabala, ikan kalui siko, rendang segadang tungku. Yo. Anehnya, Hah? tamu disuruh makan. Iya. Tapi kepala jambah tidak boleh disentuh. Kok digajah melanggar adat. Malah kadang-kadang gulai rendang itu bukan dari daging, tapi dari kayu. Potongan balok. Halah, ada ujian lain. 2 macam itu saja dulu, Mak. Ambo jawab cek. Setantang dituduh munafik hanya dengan mendengar satu pepatah, itu nan kurang jujur. Penyebabnya ialah de orang lain tak paham jo kata kie, diperparah dengan mahasiswa Minang dan sama-sama pakak. Pakak? Lafat pepatah itu berbunyi, walaupun harimau dalam parui di muko nampak kambiang juo. Adapun pengertian harimau dalam parui ialah sesuatu non buruak di pengana. Sedangkan mungkasi kambiang di paroman yaitu bamuko elo ke orang banyak. Kok diartikan secara harfiah indak basuo hakikatnya doh. Perbedaan antara yang di luar dan di dalam itu yang menimbulkan kesan ketidakjujuran. Kalau harimau, ya harimau. Yang ditukar-tukar dengan kambing lah. Nah dikatakan orang bijak kalau inyo bisa meredam emosi dalam hati, apalagi namanya dendam. Jadi pandai-pandai awak memain. Berperilaku icak-icak itu dan indah lancak. Bang Halil, Yo, nyampang sadu kandungan isi parui ditumpahkan di muka umum. Tinanya orang sebalik Bang Halil, kebusuan orang sanagari. Iyo, itu nerencah. Mau kasih Mama dibalik arti dicari pengertian. Tantu leyo. Itu nanambo katokan tadi, mandangalah jumato batin, nak dapet paham maknanya. Sabananya orang Minang kok diajak jadi, diajak arif pandai membaca nantasire. Disitulah nilai marwah manusia Minangkabau. terima kasih tuh. Ambolah menangkok isyarat dan terbayang dalam patah tadi. Alah paham? Lah, hanya dalam kepala jamba. Ya. Ambo berpendapat bahwa adat makan berjamba memperolok-olokkan tamu. Dihidangkan, tapi tidak boleh dimakan. Kalau ambo katakan sekadar pajangan, Itu namanya ria, badoso. kalau dimaksudkan sebagai cadangan atau serap, Itu namanya stok taruh di gudang. Jangan di etalase. oke lah. Adapun orang Minangkabau menyatakan sesuatu tidak secara spontan, tapi jo simbol-simbol. Kok kato bamisa rundiang bakie. Persoalan kepala jamba adalah pernyataan terselubung melalui kaku buatan. Tolong Datuk ungkapkan pesan dari lambang-lambang tadi. Ada 2 pengertian. Ya. Nan pertama ditujukan ke Minantu. Nanti pada masanya gulai-gulai gadang tadi akan dicancang di karek-karek lalu dihidangkan untuk dimakan. Nah, di saat jamba gadang lah disai-sai, babalanjo sultan dai ijan mengame-ngame yo di rumah mintuo. Itu artinya tuh. Tujuh itu ah. Kok itu malah tujuannya mangamang kok indak batarui tarang saja minta piti belanjo, Mak. Malah nggak etika. Bah kok malah enggak? Tidak pantas batarui tarang itu namanya mintuo menjual nasi ke Minantu. Paham? Bolehlah. Pengertian kedua. Mau tarikan? Ya. Gulai-gulai tadi sengaja dibuat istimewa. Kareknya super, dibumbui lama-lama, dihiasi rancak-rancak sehingga tabi salero nama mandang. Gunanya untuk atau, Mak? Gunanya untuk ditonton orang banyak. Itu nanti diibaratkan ke pengantin. Kanak daro jemerapulai dalam pesta. Jadi adung boleh dimakan sehari itu, Mak? Tunggu. Mangko diletakkan bajaraan, usah basobok dulu. Cukup sekira mencilok pandang, nanti disintuh diparinai. Abeko ku alek usai urang lalangang sinan dicancang gulai gadang. Silahkan makan sekanyangnya. Atuju.
Paham? Apa salahnya dimakan hari itu, Mak? Kan halal tuh sesudah baijat kabul. Nah, kan iya tuh. Ingat ke gitu. Makanlah nan halalan taibat. Kurang etis kalau anak daru jemara pule belin jempenten di muka tamu bibarale. Hah? Ya. Bah nampak. Bah, alah paham jo filosofi kepala jambang tu guru. Ayo, Alah, sudah alah. paham. Alah, Paham. 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 Iya.